Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Meta Putulandari dengan NIM 210521618048 dari kelas A2 offering 12AA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian merusak beton keras atau destruktif test konkret hard concrete pada mata kuliah Teori dan Praktik Pengujian Bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdullah Pratama, STMT. Berikut ini terdapat 5 pengujian. Yang pertama yaitu uji kuat tekan, yang kedua uji tarik belah, yang ketiga uji kuat lentur, yang keempat uji kekuatan Brinell, yang kelima tes penurunan berat beton. Uji kuat tekan. Langkah-langkahnya seperti tertampil pada layar. Yang pertama, mempersiapkan spesimen beton yang akan diuji, kemudian mengukur dimensi beton. Berikutnya, menimbang dan mencatat berat spesimen. Setelahnya, meletakkan spesimen beton pada alat uji tekan. Menjalankan atau mengoperasikan alat uji tekan beton. Mencatat capaian beban maksimal yang diperoleh dari alat uji tekan, kemudian menentukan kuat tekan beton pada usia 7 hari dengan melengkapi dan menganalisis data uji dalam tabel. Terakhir, mengonversi kuat tekan beton ke usia 28 hari. Berikut ini ada ilustrasi dari uji kuat tekan beton. Menyiapkan spesimen, di sini menimbang spesimen, yang ini mengukur dimensi, ini meletakkan beserta menguji benda uji. Standar yang digunakan dalam uji kuat tekan yaitu ada ASTM C823 yang mengatur tentang kriteria sampling beton dalam pekerjaan konstruksi. Kemudian yang kedua ada India Standard atau IS 1199-1959 tentang Compressive Strength Test Procedure. Kemudian yang kedua ada uji kuat tekan belah. Yang pertama, menyiapkan spesimen dan peralatan seperti mesin uji kompresi, 2 strip pengepakan dari kayu lapis panjang 30 cm lebar 12 mm. Cetakan tamping bar atau batang baja diameter 16 mm dengan panjang 60 cm. Trowel, kaca atau plat logam. Setelah curing atau perawatan pada spesimen beton, bersihkan air dari permukaan spesimen. Dengan menggunakan spidol, gambar garis diameter pada kedua ujung spesimen untuk memastikan bahwa kedua benda tersebut tepat di aksial yang sama. Ukur dimensi benda uji. Kemudian simpan strip kayu lapisan di atas plat bawah dan tempatkan spesimen. Yang keenam, sejajarkan spesimen hingga garis yang ditandai pada ujungnya vertikal dan terpusat di atas plat bawah. Kemudian tempatkan strip kayu lapis lainnya di atas spesimen dan turunkan plat atas untuk menyentuh strip kayu lapis. Terapkan beban terus-menerus tanpa kejutan dengan kecepatan sekitar 14-21 kg per cm kuadrat tiap menit. Tuliskan beban putus atau P. Ini menggambar atau memberi garis dengan menggunakan spidol untuk diameter dari benda uji. Berikut ini contoh gambar pengujian. Standar yang digunakan dalam uji kuat tarik belah. Yang pertama yaitu menurut IS 456, kuat tarik beton belah. Kuat tarik belah beton dinyatakan dengan rumus 0,7 dikali FCK. Dan kuat tarik belah TSP dinyatakan dengan rumus 2P per DL. Selain itu ada ASTM, JIS, dan DIN. Pengujian yang ketiga ada flexural strength test atau uji kuat lentur. Langkah-langkah pada uji kuat lentur seperti tertampil pada layar. Ada 10 tahapan. Yang pertama, pengujian harus dilakukan pada spesimen segera setelah dikeluarkan dari kondisi perawatan untuk mencegah pengeringan permukaan yang menurunkan kekuatan lentur. Yang kedua, menempatkan tempat
menempatkan spesimen pada titik pemuatan. Yang ketiga, pusatkan sistem pembebanan dan kaitannya dengan gaya yang diterapkan. Kemudian, yang keempat, bawa blok yang menerapkan gaya dalam kotak dan permukaan spesimen pada titik pemuatan. Yang kelima, menerapkan beban antara 2-6% dari beban ultimate yang dihitung. Kemudian, dengan menggunakan filler gauge tipe daun 0,10 mm dan 0,38 mm, tentukan apakah ada ruang antara spesimen dan blok pemberi beban atau pendukung lebih besar atau lebih kecil dari masing-masing gauge dengan panjang 25 mm atau lebih. Kemudian hilangkan celah lebih besar menggunakan sim kulit. Kemudian pembatas atau penggiling harus diperhatikan untuk menghilangkan celah lebih dari 0,38 mm. Kemudian muat spesimen terus-menerus tanpa goncangan sampai titik kegagalan dengan laju konstan. Yang terakhir, tingkatkan pemuatan sesuai standar pengujian. Berikut ini ada ilustrasi uji kuat lentur. Berikut ini alat uji kuat lentur. Standar yang digunakan dalam uji kuat lentur yaitu ASTM C1583, BS 1881, bagian 118 tahun 1983, SI 516, dan Asosiasi Beton Siap Pakai Nasional, halaman 1-2 2016. Keempat yaitu uji kekuatan Brinell. Yang pertama dilakukan yaitu spesimen harus memenuhi persyaratan. Yang pertama rata dan halus, kedua ketebalan minimal 6 mm, bisa ditumbuh dengan baik di permukaan uji. Yang kedua, identitor yang digunakan adalah bola baja yang sudah dikeraskan. Yang ketiga, syarat perbandingan P/D2 sama dengan 30 apabila digunakan untuk baja, 10 digunakan untuk tembaga dan panduannya, serta 5 digunakan untuk aluminium dan paduannya. Keempat, penggunaan beban atau P dengan diameter identor atau D diharuskan memenuhi syarat tersebut. Kelima, pengujian kekerasan ini dilakukan dengan menekan identor pada permukaan spesimen selama 10-15 detik. Berikut ini ilustrasi dari uji kekuatan Brinell. Yang pertama sebelum diidentasi, yang kedua saat diidentasi, ketiga setelah identasi. Terus yang terakhir pengukuran diameter identasi pada layar. Standar yang digunakan untuk Brinell Harness Test yaitu ISO 6506 atau ASTM E10. Yang terakhir, drop weight test atau tes penurunan berat beton. Yang pertama dilakukan yaitu menyiapkan spesimen yang akan diuji, kemudian menempatkan spesimen dan alat seperti gambar di bawah ini. Kemudian menjatuhkan beban tepat di atas beton, dan terakhir mengamati perubahan yang terjadi pada spesimen. Standar yang digunakan oleh drop weight test yaitu ISO, JIS, dan ASTM yang memberikan standar pengujian untuk benturan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.